Selamat datang di channel Ruang Akademika Arif Institute of Law bersama M. Arif Amrullah. Kali ini kita bincang mengenai money laundering atau juga disebut dengan tindak pidana pencucian uang. Ya, kalau di Indonesia sekarang sudah ada undang-undangnya disingkat dengan TPPU. Jadi istilah money laundering ini sudah begitu populer di kalangan masyarakat Indonesia, dan awalnya memang untuk mengenalkan ini cukup makan waktu yang lama. Nah, lalu sebenarnya apa sih pencucian uang itu? Jadi seperti gini ya, apakah uangnya dicuci, masuk ember, kasih air, dicuci, lalu bersih? Nah, ini hanya sebuah istilah para sahabat akademika. Jadi sebuah istilah yang menggambarkan bahasanya pencucian uang itu hasil dari kekayaan yang diperoleh dari kejahatan itu dicucikan dengan berbagai cara. Nah, nanti akan kita bicarakan lebih lanjut di segmen berikutnya. Nah, Indonesia, para sahabat akademika, sebelum mengkriminalisasikan, artinya menjadikan pencucian uang itu sebagai sebuah tindak pidana dalam hukum positif di Indonesia. Indonesia ini juga pernah istilahnya tuh diisukan atau dibully sebagai surga dunia tempat pencucian uang. Bahkan juga masuk sebagai negara-negara yang tidak kooperatif. Jadi Indonesia, Filipina, dan negara-negara lain di kawasan Asia Pasifik itu masuk dalam sebagai negara yang dikatakan non-cooperative countries itu. Nah, namun pada akhirnya Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002. Ini yang pertama tentang tindak pidana pencucian uang. Ya, kemudian kurang lebih 1 tahun diubah lah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 itu dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Kenapa begitu cepat ada perubahan itu? Karena ketika draft dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 itu, judi awalnya itu dimasukkan dalam draftnya itu sebagai tindak pidana asal. Tapi ketika undang-undang ini udah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, itu judi hilang. Nah, maka itu lalu menjadi sorotan bagi FATF. Nah, itu ada sebuah organisasi independen yang namanya FATF, itu supaya Indonesia merevisi lagi undang-undang itu. Maka diperbaharuilah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Nah, dan yang terakhir adalah Indonesia udah memperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Ya. Nah, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, maka kedua undang-undang yang tadi saya sebutkan itu dicabut. Ya. Nah, lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ini juga tidak lepas dari perkembangan standar internasional yang dirumuskan oleh FATF. Nah, Indonesia ya harus mengikuti yang namanya perubahan standar itu. Jika tidak, ya Indonesia bisa juga dikenai sanksi. Artinya ya raport Indonesia kurang begitu bagus ya di mata dunia internasional. Nah, itulah gambarnya para sahabat akademika. Jadi dalam perkembangannya, tindak pidana pencucian uang ini sudah menjadi masalah bersama. Terlebih juga Indonesia ini berarti sudah merupakan bagian dari masyarakat global dalam memerangi pencucian uang dan bahkan merambah ke masalah pendanaan terorisme yang sekarang lagi istilahnya tuh lagi trending lah mengenai isu-isu mengenai pendanaan terorisme, yang pokoknya semua yang berkaitan dengan teroris dan organisasi terorisme ya. Nah, terlebih dengan didirikannya FATF itu singkatan dari Financial Action Task Force on Money Laundering,
itu didirikan oleh negara-negara maju yang istilahnya tergabung dalam kelompok G7. G7 itu Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika. Nah, itu dibentuk FATF itu tahun 1989 di Paris. Nah, jadi FATF itu merupakan sebuah badan, ya, antar pemerintahan yang bertujuan apa? Untuk membangun kerjasama internasional dalam memerangi jenis kejahatan ini, yaitu money laundering. Nah, karena itu FATF selalu menghimbau negara-negara termasuk Indonesia agar selalu menyesuaikan diri dengan kebijakan atau standar yang telah dibuat oleh FATF. Nah, salah satu tugas dari FATF adalah apa? Untuk membuat rekomendasi-rekomendasi yang dapat membantu pemerintah negara-negara untuk mengimplementasikan program anti pencucian uang secara efektif, ya, yang diwujudkan dalam lingkup apa yang disebut dengan default recommendation. Itu ada 40 rekomendasi yang dibuat oleh FATF itu, dan itu selalu diupdate. Nah, updatean itulah juga kita Indonesia juga harus juga mengikuti. Jadi kalau tidak ya ketinggalan. Nah, para sahabat akademika, tahapan atau teknik atau metode dalam pencucian uang itu secara sederhana dulu pada sesi atau materi ini itu ada 3, ya. Pertama itu adalah placement, penempatan. Jadi uang hasil kejahatan itu entah dari korupsi, entah itu dari perdagangan orang dan sebagainya itu disimpan dalam lembaga keuangan baik bank maupun non-bank. Nah, setelah disimpan di beberapa bank itu kemudian ditarik lagi. Nah, ini cara-cara untuk mengelabuhi, ya. Jadi inilah yang disebut dengan tadi tahapan-tahapan dalam pencucian uang, ya. Nah, tahap berikutnya itu adalah layering. Nah, layering ini uang yang berhasil disimpan tadi ditarik lagi. Kemudian setelah ditarik dimasukkan lagi ke bank-bank lain atau lembaga keuangan lainnya. Nah, jadi bisa saja dengan meminjam rekening teman, saudara, tetangga. Nah, jadi tujuannya apa? Ya tadi, seperti yang saya sampaikan, untuk mengaburkan asal-usul dari perolehan kekayaan itu. Nah, yang ketiga adalah integrasi. Nah, integrasi ini jadi bisa uang yang tadi diperoleh itu dibelikan ke mobil mewah, rumah-rumah mewah, ya. Nah, bisa juga dalam sistem politik saat ini untuk membiayai calon-calon yang membutuhkan dana untuk itu. Nah, jadi sangat berpeluang, berpotensi untuk pencucian uang di arena pemilu. Nah, itu bisa masuk dalam tahap ketiga ini, ya. Nah, apa tujuan dari dilakukannya pencucian uang itu adalah untuk kepentingan menghilangkan jejak sehingga memungkinkan pelakunya menikmati keuntungan-keuntungan itu dengan tanpa mengungkap sumber perolehannya. Nah, dengan begitu akan menghasilkan keuntungan baik itu untuk individu, kelompok yang melakukan kejahatan tersebut. Jadi betapa ini perkembangan suatu kejahatan, termasuk juga ini ya, tindak pidana pencucian uang salah satunya. Ini merupakan suatu kejahatan yang sangat serius dan juga ini akan melibatkan juga kejahatan atau pelaku-pelaku kejahatan yang terorganisasi. Nah, jadi ini memang juga menjadi perhatian baik secara global maupun juga kita internal Indonesia. Nah, demikian para sahabat akademika bincang kita dalam Salayang Pandang. Semoga dapat memberikan manfaat dan semua materi yang telah saya sampaikan tadi ada di dalam buku ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di topik berikutnya. Wassalam.